Berita minggu ini berbicara mengenai kehidupan orang Kristen yang tepat dan juga kehidupan bersidang yang tepat. Nah, untuk gambaran supaya lebih jelas, saya ingin membagikan mengenai pengalaman bangsa Israel di dalam Perjanjian Lama ketika dia menyembah Allah. Nah, ketika bangsa Israel sudah masuk ke tanah permai, ya, mereka itu mengolah tanah Kanaan, menggarap tanah permai. Jadi masing-masing orang akhirnya ada yang menghasilkan lembu, ya, ada yang menghasilkan sapi, ada yang menghasilkan domba, ada yang menghasilkan gandum, ada yang menghasilkan anggur, ya, dan berbagai macam hasil pertanian dan peternakan, dan juga mungkin saat itu mungkin ada pertambangan, ya, menghasilkan emas, menghasilkan perak, dan juga mungkin tembaga, perunggu, dan berbagai mineral lainnya. Ya. Jadi bangsa Israel ketika sudah masuk dalam tanah permai, mereka tidak makan mana lagi, tetapi mereka makan hasil olahan, hasil garapan dari produksi tanah permai itu. Nah, Israel itu ada 7 kali setahun datang ke Yerusalem untuk berhari raya yang berhubungan dengan penyembahan kepada Allah. Nah, semiskin-miskinnya orang, ya, harus datang kepada hari raya itu membawa sesuatu, ya, tidak boleh dengan tangan hampa. Nah, jadi saudari bangsa Israel saat itu mungkin yang miskin hanya membawa tekukur, merpati, ya. Tapi prinsipnya adalah ketika datang ke Yerusalem berhari raya, khususnya hari raya Tabernakel, mereka membawa korban. Mereka membawa satu persembahan. Ya. Jadi inilah satu gambaran. Jadi mereka menggarap tanah permai, mereka mengolah tanah permai, menghasilkan satu produksi dari tanah permai itu, ya, kemudian dipersembahkan kepada Allah. Amen. Dan mereka menggarap mungkin secara pribadi, ya, tetapi mereka harus mempersembahkan kepada Allah bersama-sama. Ya. Amen. Mereka menggarap tanah permai, ada produksi tanah permai, ya, mereka ada surplus, ada kelebihan, ya, ini dibawa kepada Allah, dipersembahkan kepada Allah bagian terbaiknya, ya. Nah, coba gambaran ini di Perjanjian Lama, sebenarnya ini juga berhubungan di Perjanjian Baru. Nah, kalau kita melihat ini, inilah kehidupan bangsa Israel, ya, kehidupan mereka secara pribadi, ya, mereka menggarap tanah permai itu. Mereka memproduksi hasil di tanah permai itu, ya. Kemudian dari hasil produksi ini, surplusnya, ya, kelimpahan kayanya dibawa ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Bapa. Ini secara korporat. Nah, hari ini pun kita demikian, ya. Kalau kita baca di Roma pasal 15 ayat 16, ya. Mungkin tadi terjemahan Indonesianya kurang begitu limpah, ya. Kalau kita lihat di bahasa Inggrisnya itu, ya, itu menjelaskan bahwa kita inilah pelayan Kristus Yesus, ya, sebagai imamat Injil yang berjelah, ya, bagi orang lain, supaya orang lain itu, ya, orang-orang yang kita layani itu bisa dipersembahkan sebagai kurban yang berkenan kepada Allah. Nah, ini perjanjian baru. Jadi boleh kita katakan saudari, hari ini pun kita sama. Kita menjadi orang Kristen yang berjerilah. Jerilah kita di mana? Di atas Kristus. Di Kolose pasal 1 ayat 12 dikatakan bahwa Bapa itu, Allah Bapa itu telah memberikan bagian kita, porsi kita untuk kita kelola. Yaitu apa? Kristus yang al-muhim. Ya. Jadi saudari, kehidupan Kristen yang tepat adalah kehidupan yang menggarap tanah permai, yaitu Kristus. Ya. Dalam berbagai situasi, ya, kita perlu mencari Kristus, kita perlu menemukan Kristus. Ya. Ini ada masalah pandemi, ya, ada masalah PJJ, ya, mungkin kalau remaja, ya. Nah, kita sebagai orang Kristen harus menemukan, harus mendapatkan Kristus di dalam setiap situasi kita ini. Nah, ini yang nggak mudah. Kalau orang hanya belajar kebenaran, menemukan kebenaran, itu mudah.
menggunakan pikiran kita. Tetapi kalau sudah menggarap Kristus dalam setiap situasi, itu tidak mudah. Perlu kita menggunakan roh kita. Amen. Perlu kita melatih roh kita. Ya. Di dalam situasi, tapi perlu sama-sama berlatih. Ketika ada masalah, ya, baik itu positif, baik itu negatif, kita harus memproduksi Kristus. Nah, ini yang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi saudari, ketika kita dalam hari-hari kita, misalnya kita bangun pagi, kita menikmati firman Tuhan, ya, kita mengapresiasi Tuhan, ya, kita mendapatkan Kristus. Tapi Kristus ini perlu diproduksi, perlu dihasilkan melalui apa? Pengalaman kita sehari-hari. Kalau penyegaran pagi kita itu untuk mengapresiasi Kristus, mendapatkan terang, ya, menikmati Kristus. Nah, tapi produksinya itu sebenarnya dalam pengalaman kita. Ketika kita menghadapi situasi, menghadapi masalah, nah, di saat-saat itulah kita sebenarnya bisa memproduksi Kristus. Ya, saudari, melatih roh itu sangat penting. Ya, di 1 Korintus pasal 6 ayat 17 dikatakan, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ya, jadi sehari-hari sebaiknya kita memang perlu menengadah kepada Tuhan di dalam situasi yang kita alami. Ya, ini poin yang pertama. Poin yang pertama, berjerilah di atas Kristus. Nah, setelah kita mendapatkan Kristus dalam pengalaman kita, ya, jadi kita memiliki satu surplus, ya, satu kelebihan, ya, satu kekayaan yang limpah. Nah, ini perlu kita bawa kepada kehidupan gereja, kepada sidang-sidang gereja. Ya. Maka dikatakan tadi di 1 Korintus pasal 14 ayat 26, ya, bagaimana saudara ketika kamu berkumpul, hendaklah kamu persembahkan sesuatu. Ya, kalau di perjanjian lama mereka mempersembahkan lembu, mereka mempersembahkan sapi, mereka mempersembahkan domba, tekukur, ya, itu semua melambangkan Kristus. Tetapi dalam perjanjian baru tadi dikatakan kita mempersembahkan pujian, penyembahan, ucapan syukur, ya. Jadi ketika kita bersidang harus dengan tangan penuh, harus ada Kristus yang kita bawa, harus ada Kristus yang kita persembahkan. Inilah kehidupan Kristus yang tepat, ya. Jadi kehidupan Kristus yang tepat adalah pertama dia berjerilah di atas Kristus, ya. Kemudian dia memamerkan Kristus di dalam hidup gereja, ya. Jadi saudari, dalam hidup gereja ini, ya, harus membawa sesuatu. Ya, jadi jangan datang ke kehidupan gereja, datang ke sidang gereja membawa pemikiran kita, membawa konsep kita, ya. Tapi kita tidak membawa Kristus. Ya. Kalau kita lakukan, ya, sehari-hari berjerilah di atas Kristus, pasti ada sesuatu yang kita bawa kepada hidup gereja. Ya. Jadi kalau tiap hari kita penyegaran pagi, tiap hari kita berdoa, tiap hari kita membaca Alkitab, setiap hari kita berjerilah di atas Kristus, pasti ada surplusnya. Tidak mungkin, ya. Nah, saudari, kalau kita tiap hari jerilah, pasti ada surplusnya. Ada kelimpahan kekayaannya yang kita bisa bawa ke dalam hidup gereja. Ya, ini poin yang kedua. Jadi seperti di perjanjian baru tadi 1 Korintus pasal 14 ayat 26, Rasul Paulus mengatakan ketika kita berkumpul harus membawa sesuatu. Makanya saya sering bilang, ya, sama remaja, buka mulut, ya, doa baca, suruh nama Tuhan, jangan bergumam, ya, nyanyi yang sungguh-sungguh, vokalnya harus jelas. Nah, ini sebenarnya melatih roh kita. Ini juga sama juga membawa sesuatu kepada Tuhan, ya. Jadi kalau kita sudah setiap hari sebenarnya berjerilah di atas Kristus, setiap hari melatih roh kita dalam situasi kita memproduksi Kristus, pasti ketika bersidang tidak perlu menunggu-nunggu, ya. Pasti ada pujian yang kita persembahkan, pasti ada syukur yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan kita, ya. Jadi saudari, inilah poin yang kedua, memamerkan Kristus di dalam hidup gereja, ya. Terus yang ketiga ini saya rasa kita banyak kurang, ya, tetapi kita perlu berlatih. Ketika kita berjerilah atas Kristus, ketika kita memamerkan Kristus memiliki surplus, pasti dalam hati kita itu ada satu penyembahan kepada Bapa. Nah, sama seperti bangsa Israel, ketika kita membawa kekayaan tanah permai, produksi tanah permai, mereka bersama-sama datang ke Gunung Sion,
ke Yerusalem, hari ini pun sama. Jadi makanya kenapa kita perlu sidang pemecahan roti bersama-sama. Ini adalah untuk menyembah Bapa bersama-sama. Menyembah Bapa secara korporat. Ya, ada satu kekurangan sebenarnya selama pandemi ini ya. Kita cuma bersidang, kelompok-kelompok kecil ya. Kurang limpah di dalam menyembah Bapanya. Ya. Karena menyembah Bapa itu perlu kekayaan dari semua kaum saleh. Perlu surplus dari semua kaum saleh yang dibawa kepada Bapa ya. Jadi dikatakan di Yohanes pasal 4 ayat 4 ya, Allah itu roh ya. Barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan realitas ya. Jadi ketika menyembah Bapa, roh kita harus kuat. Tapi saya yakin ya, ketika kita setiap hari berjerilah atas Kristus yang al-muhid, setiap minggu kita memamerkan Kristus, ada surplus ya, saya yakin roh kita akan kuat dan kesaksian kita akan limpah ya. Nah, inilah sebenarnya menyembah Bapa. Satu konsep yang keliru ya. Jadi menyembah Bapa itu sebenarnya kita memiliki roh yang kuat ya, memiliki roh yang kuat dan juga kesaksian yang limpah. Nah, kesaksian yang limpah ini berasal dari jerilah kita di atas Kristus dan juga berasal dari surplus kita ya. Coba kita bayangkan ya, kalau bangsa Israel datang ke Gunung Sion ya, mereka tidak membawa apa-apa ya, pasti itu tidak akan sukacita. Itu akan berbeda dengan orang yang membawa hasil tanah permai bersama-sama. Ada yang membawa pujian, ada yang membawa gandum, ada yang membawa penyembahan, ada yang membawa mazmur, ada yang membawa ucapan syukur ya. Bahkan tadi di Roma pasal 15-16 mengatakan bahwa orang yang kita rawat, orang yang kita suplai dengan Kristus, itu juga menjadi satu korban kepada Bapa. Bapa itu ya perlu disembah bersama anak-anak Allah ya. Jadi kita perlu melihat ini. Jadi jangan merasa bahwa oh saya sendirian saja bisa menyembah Bapa ya. Saya sendirian aja bisa berjerilah atas Kristus. Iya benar. Tetapi ada satu yang kurang dalam hidup kita. Kita perlu berhari raya ya. Itu sampai Allah itu mengatur ya, bangsa Israel itu minimal 7 kali setahun berhari raya ya, untuk datang ke Yerusalem untuk mempersembahkan kekayaan produksi tanah permai itu yang dilambangkan oleh Kristus. Jadi sebenarnya yang kita persembahkan kepada Bapa itu adalah Kristus. Jadi Bapa itu hanya berkenan kepada Kristus. Jadi produksi tanah permai itu sebenarnya Kristus ya. Jadi saudari, ini perlu mengubah pemahaman kita ya. Jadi saya merasa ya, inilah bebannya ya. Nah, di masa pandemi ini ya, walaupun kita jauh terpisah, perlu ada satu perasaan, ada yang kurang ya, karena kita kurang bersama-sama dengan kaum saleh. Jadi menyembah Bapa itu secara korporat, menyembah Bapa dengan roh yang kuat, menyembah Bapa dengan surplus kesaksian yang kita dapatkan dalam penghidupan kita ya. Jadi kalau kita melihat ini ya, seperti tadi menyanyikan Kidung 12 ya, Dikau ajaib ya, Dikau agung ya. Ajaib, Allah kita itu ajaib ya, Allah kita itu agung. Dalam pengalaman kita ya, ada banyak pengalaman kita dapatkan bahwa Allah itu ajaib ya. Di dalam hati nurani kita bisa mengakui bahwa Allah Bapa itu ajaib ya. Dia sungguh ajaib. Kita melewati tahun-tahun ya bersama dengan Bapa ya. Dia merawat keluarga kita ya. Dia merawat sanak keluarga kita ya. Dia merawat pekerjaan kita. Ini satu keajaiban Bapa ya. Banyak orang tidak mengapresiasi ya apa yang dia miliki hari ini. Tapi kita harus mengapresiasi bahwa karena Allah Bapa, maka kita bisa memiliki hari ini ya. Kita bersyukur bahwa Allah memberikan kepada kita. Terus yang kedua tadi dikatakan Dikau agung. Agung itu berarti dia melampaui segala sesuatu. Kita tidak bisa menjelaskan, tetapi dia mengerjakan melampaui segala sesuatu. Ya, kita bisa setahun, 2 tahun ya tidak kena COVID. Itu suatu keagungan Tuhan menurut saya. Ya, banyak orang yang sakit, ya banyak orang yang masuk rumah sakit, tetapi kita tidak sakit. Ya, itu memang kita mungkin menjaga kesehatan ya, tetapi menurut saya itu juga satu keagungan Allah ya. Kita tidak sakit ya, kita bisa menikmati hidup, sangat memuji Tuhan ya. Bahkan pilek pun tidak terjadi ya. Ini satu hal yang luar biasa.
Jadi Allah kita itu ajaib, Allah kita itu agung. Nah, kalau kita memiliki pengalaman yang sedemikian, ya, kita bawa ke dalam sidang-sidang gereja, maka pujian kita kepada Bapa, penyembahan kita kepada Bapa itu akan menjadi kuat dan menjadi limpah, ya. Bahkan kadang-kadang saya terharu, ya, karena merasakan Allah itu ajaib, Allah itu agung. Nah, kita perlu mengalami ini, ya. Jadi sama seperti bangsa Israel itu, ya, ketika mereka datang ke Yerusalem, mereka itu bersorak-sorai loh, bernyanyi, bersukaria. Kenapa? Karena mereka datang bersama-sama kepada Bapa, ya. Ya, mungkin di masa pandemi ini kita kekurangan pengalaman ini. Coba kita rasakan ketika sidang pemecah roti bersama-sama, ya. Kita berkidung memuji-muji Allah, ya. Itu satu pengalaman yang bersuka cita, ya. Satu pengalaman yang luar biasa, ya. Ini perlu menjadi pengalaman kita. Jadi saya simpulkan lagi, ya. Yang pertama, kita perlu berjeri lelah di atas Kristus yang al-muhid. Yang kedua adalah kita perlu membawa surplus dari kenikmatan kita, pengalaman kita akan Kristus untuk dipamerkan di dalam hidup gereja, ya. Terus yang ketiga adalah kita harus atau kita perlu menyembah Bapa secara korporat, ya. 3 poin ini adalah kalau kita lakukan ini adalah kehidupan Kristen yang tepat, ini juga adalah kehidupan bersidang yang tepat, ya. Kita perlu menerapkan ini, jangan putus asa, ya. Setiap hari menikmati Kristus, menggarap Kristus, ya. Terus setiap minggu bersidang, memuji, menyembah Bapa. Jangan kendor, ya. Semoga di tahun 2022 kita menjadi orang yang baru, ya, lebih baru lagi dari tahun yang lama, ya. Dan Tuhan mendapatkan kita, mulia bagi nama Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Amen. Kami sungguh memuji Dikau Tuhan. Amen. Tahun yang baru ini, amen, tahun 2022 ini, amen, kami menyembah Dikau, ya Bapa. Ya. Oh, kami bersyukur kepadamu. Amen. Tuhan, Dikau telah mengasuh dan merawat kami. Amen. Kami sungguh mau mengandalkan Dikau Tuhan. Ya. Pada tahun-tahun ini, amen, jadi tahun-tahun yang terbaik, amen, bagi hidup gereja kami, ya, dan juga baik keluarga kami. Amen. Kami mau, ya Tuhan, berjeri lelah, amen, di atas Kristus, amen, sampai kami mendapatkan surplus, amen, untuk menyembah Dikau, ya Bapa. Ya. Kami berdoa juga Tuhan, saudari Solo Raya, amen, merahmati saudari Tuhan. Di tahun, ya, 2022 ini, amen, kami memiliki hidup gereja yang lebih baik, ya, Tuhan, kami berbaur lebih baik, amen, bersama saudari menyembah Dikau. Amen. Terima kasih Bapa, ya, Dikau ajaib, Dikau agung. Ya. Amin. Terima kasih Tuhan. Amen. Atas kekayaan-Mu yang limpah. Amin. Oh, biarlah kami lebih, ya, lagi bisa berjeri lelah. Amin. Atas tanah permai. Amin. Engkau menjadi warisan agung bagi kami. Amin. Oh, yang bisa kami nikmati setiap saat. Amin. Oh Tuhan, warisan ini, amen, terus kami gali dan gali. Amin. Sehingga kami bisa mendapatkan kenikmatan. Amin. Saudara-saudari juga mendapatkan kenikmatan dan rawatan. Amin. Mereka dibangun, ya Tuhan, menjadi kemuliaan-Mu. Amin. Terima kasih ya Bapa. Terima setiap kasih anak-anak-Mu membawa harum nama-Mu. Amin. Ya, terima kasih Tuhan. Amin. Kami ingin memiliki upaya, amin, bisa menyelesaikan ministri-Mu Tuhan. Amin. Yesus, Tuhan Yesus, dapatkanlah setiap diri kami Tuhan. Amin. Supaya kami mau berjeri lelah untuk gereja-Mu Tuhan. Amin. Oh, melalui jeri lelah kami, amin, maka ministri-Mu juga akan tepat rampung Tuhan. Amin. Yesus, oh, berkati diri kami juga Tuhan. Amin. Oh, supaya kami bisa menjadi minister pada hari ini. Amin. Oh, Amin. sehingga pada tahun ini Tuhan, Tuhan oh, Yesus, banyak orang bisa diselamatkan. Amin. Oh, dan Amin. kami juga bisa memperoleh firman-Mu lebih lagi. Amin. Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Amin. Kami perlu diri-Mu. Terima kasih Tuhan.